Selamat Ya, malam, Mas Raffi. Raffi. Yap. Gila. Wah, sorry nih, di kesibukannya thank you udah bisa join sama kita di Wah, obrolan IBL Talks. Nah, banyak banget pertanyaan yang pengen banget kita tanyain dan teman-teman. hmm, Tapi hmm. mungkin gue tahu juga kesibukan lo, jadi kita singkat aja. Bisa lo tanyain ya. Adi udah nyimpan dari tadi nih. Adi Pratama udah pengen ada pertanyaan. Coba kasih pertanyaan Oke, lo di. Kak Raffi, kan kita tahu nih, Kak Raffi selama ini terjun di entertain kan. Dan kenapa Kak Raffi sekarang tertarik untuk ngambil tim basket gitu, Kak? Apa latar belakangnya gitu? Gua tiket tuh dulu suka olahraga. Gua Hmm, bola, gue juga basket. P5 tuh gue basket dan gue coachnya dulu Fatoni. Ya, Hmm. em, basket, senang basket. Jadi ini dendam gue aja. Jadi gue cita-citanya memang pengen jadi atlet. Gue sempat atlet nih, gue ikut atlet, jadi pernah masuk bola, basket juga gue. Kan basket itu memang kekurangan gue, tinggi gue banget ya. Jadi tapi gue seneng banget. Mungkin orang-orang jarang jarang tahu kalau gue suka, tapi gue suka basket. Kalau kali-kali main one on one sih sama gue masih boleh lah, boleh coba. Tapi jadi ini kayak apa ya, gue pengen menyalurkan dendam gue yang zaman dulu tuh. Ya mungkin sekarang kan gue juga umurnya udah 5 tahun, 34 tahun, udah nggak mungkin lah gue mau, nggak mungkin gue mewujudkan mimpi gue menjadi atlet, tapi seenggaknya kita memiliki satu vehicle yang memang bisa menjadi wadah untuk atlet-atlet Indonesia, terutama di basket gitu. iya. Karena saya lihat tuh di one on one Kaugi, Kak Raffi juga main basket lumayan juga tuh. Berarti Ya dulu pernah lumayan. main juga. Lawan Augie sih gue menang ya, kalau yang lain gue belum tahu. Nah, eh Mas Raffi, Ya gua siap. mau nanya ini, lu kan udah kemarin bola ya kan, lu megang bola juga, Hmm. lu punya tim bola, sekarang tim basket. Seberapa penting sih olahraga menurut lu gitu? Maksudnya kenapa lu jadi gua tahu ini lu dari entertain tiba-tiba lu suka olahraga gitu, tapi lu megang bola dan basket gitu. Kenapa seberapa penting sih gitu? Sebenarnya kalau gue lihat, Indonesia itu memiliki harapan industri olahraga yang sehat dan baik untuk kedepannya. apalagi Hmm. apalagi kalau kita bisa gabungkan sport, lifestyle, dan entertainmentnya. Nah kalau kita lihat kan kayak NBA di luar negeri bukan kuat, tapi lifestyle pun jalan. Sepak Hmm. bolanya pun sama. Mereka menggabungkan dengan entertainnya mereka. Nah Ya. karena Hmm. ya alhamdulillahnya Rans kita memiliki identitasnya di digital entertain yang cukup lumayan, sekarang udah cukup baik lah. Nah kita bisa kolaborasikan itu. Jadi offline, online, entertainmentnya tuh bisa kita majukan buat industri basketnya di Indonesia gitu. Oke, Raffi. Tapi nanti suatu saat nih, Raffi. Misalnya sekarang kan jadi istilahnya yang ngurusin Rans basket lah. Nah, nanti kalau Kak Raffi misalnya dijadikan manajer timnas atau sebagai apa yang berkecimpung di timnas, gimana kira-kira Kak Raffi? Sebenarnya akan kembali lagi ke dedikasi waktu yang gue punya. Kalau sekarang bukan gue nggak mau, sebenarnya untuk melakukan hal seperti itu gue mau, tapi kan gue sekarang harus banyak belajar dulu. Gue pun di basket junior lah, gue mungkin masih perlu banyak belajar. Jadinya ya itu bisa dipertimbangkan, tapi untuk dalam waktu dekat ini yang pasti gue harus bertanggung jawab dulu untuk Rans Basketball yang lagi kita bina, untuk infrastrukturnya jalanin. Jadi kita maksimalin dulu untuk di Rans Basketball yang kita punya ini, dan sambil gue belajar. Iya, tadi Jeremy udah jelasin banget tuh tentang bisnisnya, ya kan, dengan kedepannya plannya Rans gitu kan. Nah, gue penasaran nih, challenge terberat ketika lu mau bikin klub basket apa ya? Waduh, apa tuh, Fi? Terberat ya sebenarnya sih, challenge terberatnya adalah trust dari orang. Makanya ya gue juga nggak semata-mata misalnya wah Rans ikutan basket, ya orang juga mikir ngapain sih si Raffi ikut-ikutan. Makanya gue di sini coba mengajak teman-teman gue ya seperti Jeremy, Mas Dito Aryo Tejo, ya gue mengajak teman-teman yang bisa memang memperkuat trust. Rans turun bukan main-main, kita benar-benar ya gue selalu percaya kita ini sukses bukan karena kita adalah Superman, tapi kita punya super team. Jadi itu yang selalu gue tanamkan sama gue gitu. Jadi ya trustnya supaya orang percaya bahwa
bahwa Rans itu bisa, ya gue minta tolong sama teman-teman yang punya kompeten dan gue belajar dari mereka gitu. Oke. Kak Raffi, gue terakhir nih pertanyaan gue nih. Kan ini ekspektasi masyarakat basket lah, khususnya apalagi dengan bergabungnya Rans di industri basket Indonesia, pasti ekspektasinya tinggi lah gitu. Nah, menurut Kak Raffi ngeliat IBL tuh gimana sih Kak Raffi? Ya, IBL juga satu wadah yang perlu kita sosialisasi pada semua orang supaya basket, karena basket itu sebenarnya totalnya udah cukup bagus. Apalagi di Indonesia ini trennya juga anak-anak SMP, anak-anak SMA, ya kuliah pun, apalagi sih sebenarnya bibit-bibit mudanya ya, anak-anak SMP, anak-anaknya banyak banget yang basket, banyak banget sebenarnya pengen menjadi pro player. Karena kalau basket itu rata-rata anak-anak tuh mereka merasa keren kalau jadi atlet, Bang. Nah, IBL Indonesia juga perlu kita sosialisasikan bahwa kita punya IBL Indonesia yang memang kita kan mimpi itu buat para yang ingin serius nantinya di basket untuk anak-anak mudanya sekarang. Bukan yang generasi kita udah tahu, tapi kan terus kita harus menurunkan ke generasi kita bahwa IBL itu tetap ada, ini ada vehicle kita gitu. Oke. Nah, terakhir kalau dari gue terakhir nih. Nanti mungkin bisa diinin sama Jeremy nih. Bener nggak nih yang ditanyain, yang dijawab sama Raffi? Seberapa dekat lu dengan pemain-pemain lu? Kalau bola, gue rasa cukup dekat ya. Nah, nanti lu as a chairman gitu kan, lu posisinya apakah dekat dengan pemain atau lu akan di belakang layar aja? Kalau gue pribadi sih selalu menganggap ya itu kayak contoh di bola The Players, jangan kan di bola Rans Entertainment gue sendiri, tim itu semuanya adalah keluarga buat gue. Gue tuh pernah menjadikan ya kita tetap profesional pasti ada, tapi hubungan kekeluargaan itu harus tetap ada, karena nggak akan adalah tim kalau nggak ada chemistry, nothing. Tapi kan kalau kita benar-benar kebersamaannya ada, menurut gue sebenarnya kalau kita di pekerjaan kan kita hidup alam nih, satu di saat kita profesional bekerja, kita bermasyarakat, saat kita ya gue sama player, sama manajer, sama pelatih, ya kita teman, kita saudara, itu akan jauh lebih, kebersamaan kita dan kepemilikan kita akan jauh lebih kuat daripada lu gue ya, lu kerja sama gue ya, itu kan nggak akan jadi apa-apa juga gitu. Bener tuh Jer ya, jadi deket ya pasti ya, kekeluargaan tuh nomor satu ya berarti Dan ya. Kalau itu benar banget. Gitu Jer ya. Itu benar banget. Oke. Nah sebetulnya Oke, kalau gitu. Gimana? Bentar dulu. Kan kalau di bola kita kan ada Christian Gonzalez, Vi, sama Hamka kan, sosok pemain seniornya. Ini sih yang dua dari tadi nanya-nanya kita juga pemain senior, Vi. Iya. Siap. Oke kalau gitu. Ya. Oke. Langsung nggak mau dilanjutin obrolan yang itu. Aduh. Kita lanjutkan. Oke. Siap Kak Raffi. Oke, thank you banget nih. Thank you, sampai ketemu di lapangan ya. Sama Jer, ya. Siap. Thank you Jer. Terima kasih Sampai abang-abang. ketemu di lapangan Jer ya. Thank Sehat you. semua. Oke, semoga ya makin seru IBL dengan adanya Rans. Selamat malam semuanya, stay safe ya. Thank you. Thank you. Wow. Nah itu tadi. Nggak salah gue nepi di pinggir tol ketemu Raffi Ahmad, gokil. Maksudnya apa nih? Ya. Maksudnya gimana nih? Maksudnya gimana? Coba. Iya, jadi menurut gua mau balik main. Nggak. Visinya bagus banget Kak. Sebagai sebuah tim ya, maksudnya apalagi tim baru, mereka punya visi bagus. Apalagi ya ditambah dengan dipadukannya sport sama entertainment, menurut gua luar biasa sih Kak. Jarang banget ada tim di Indonesia yang menggabungkan itu, malah nggak ada kemarin-kemarin gitu. Jadi gua harap dengan penggabungan Rans Basketball, otomatis peminat basket juga semakin banyak, penonton basket semakin banyak, dan anak-anak yang ingin main basket juga tambah banyak gitu juga. Iya, setuju sih gue. Nah ini dia, semoga dengan bertambahnya tim dengan makin banyak, terlebih lagi tim-tim yang masuk yang kan itu udah masuk seleksinya dari IBL kan, tidak sembarangan bisa masuk, seperti Rans. Nah kemarin juga ada Borneo yang udah ngobrol sama kita, dan mungkin nanti ada tim-tim lagi yang kita ajak ngobrol lagi. Itu bisa menambah serunya kompetisi di IBL, ya kan?
teman-teman pemain juga makin tahu, makin banyak klub yang bisa jadi wadahnya mereka untuk berprestasi, bisa juga apa ya menyalurkan semua ininya dia, apa passionnya di basket ya. gitu kan ya dia, Benar banget. gitu. Wah, gak sabar sih buat IBL tahun depan karena memang secara konsep dan lain-lain Kak. Kemarin gue juga ngobrol sama tim Bumi Borneo dan satu lagi Hawks. Mereka juga punya visi yang sama gitu dan mereka juga semangatnya sama juga. Jadi menurut gue ini momentum basket Indonesia supaya memang industrinya semakin maju lagi Kak. Menarik nih Kak. Iya. Itu dia. Gitu. Kalau klubnya udah bagus, pemainnya makin banyak juga sama. Kita juga butuh dukungan dari IBL fans semuanya, biar semua liga makin bagus dan akhirnya prestasi basket Indonesia meningkat lagi. Oke. Di, thank you banget. Hati-hati lu di jalan pulang ya kan. Siap. Awas ditilang. Oke. Dan buat teman-teman IBL fans semuanya, terima kasih karena udah nungguin obrolan kita hari ini. Ini sampai lewat nih dia waktunya ya. Betul. Sampai ketemu di obrolan IBL Talks berikutnya. Saya Cristiano Ronaldo. Saya Adi Pratama. Sampai di hari Sabtu di IBL Talk obrolannya para juara. Oke. Dah. Bye.